Indonesia, negara kepulauan yang dihiasi gunung berapi yang megah, menjadi saksi keindahan dan amukannya. Negara ini terdiri dari lebih dari 11.000 pulau, dan banyak di antaranya terbentuk dari aktivitas vulkanik yang intens. Gunung berapi ini tidak hanya menjadi bagian dari lanskap yang menakjubkan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Raksasa api ini tidak hanya membentuk lanskap kita, tetapi juga mengingatkan kita akan kekuatan alam yang dahsyat. Letusan gunung berapi dapat mengubah segalanya dalam sekejap, dari aliran lava yang membakar hingga awan abu yang menutupi langit, menciptakan pemandangan yang menakutkan namun mempesona. Pada tanggal 20 Februari 1979, dataran tinggi Dieng, sebuah wilayah yang terkenal dengan keindahannya yang menakjubkan, menjadi panggung tragedi. Dataran tinggi ini, yang biasanya tenang dan damai, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan kehancuran. Letusan kawah Sinila, sebuah kawah gunung berapi yang terletak di jantung dataran tinggi, melepaskan kekuatan yang sunyi dan mematikan kepada penduduk desa Kepucukan yang tidak curiga. Letusan ini terjadi tanpa peringatan, membuat penduduk tidak memiliki waktu untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri mereka sendiri. Tragedi Sinila, begitulah sebutannya, menjadi pengingat akan bahaya yang selalu ada dari aktivitas gunung berapi. Desa yang dulunya hidup dengan damai, kini hancur lebur, meninggalkan reruntuhan dan kenangan yang menyakitkan bagi mereka yang selamat. Peristiwa bencana ini merenggut nyawa 149 jiwa, meninggalkan bekas yang tak terlupakan dalam ingatan bangsa. Setiap tahun, keluarga dan teman-teman berkumpul untuk mengenang mereka yang telah pergi, menyalakan lilin dan berdoa untuk jiwa-jiwa yang hilang. Kisah Sinila bukan hanya tentang bencana alam, ini tentang ketahanan jiwa manusia dalam menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan dan pentingnya menghormati kekuatan alam yang menakjubkan. Masyarakat setempat menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa saat mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka dari puing-puing. Saat kita mempelajari detail hari naas itu, kita akan mengungkap alasan ilmiah di balik tragedi tersebut, dampak langsungnya dan dampak jangka panjangnya terhadap wilayah dan penduduknya. Para ilmuwan bekerja tanpa lelah untuk memahami fenomena ini, menganalisis data, dan mencari cara untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Lebih penting lagi, kita akan mengeksplorasi pelajaran yang dipetik dan bagaimana pelajaran tersebut terus membentuk pemahaman kita tentang bahaya gunung berapi dan kesiapsiagaan bencana. Pendidikan dan latihan kesiapsiagaan bencana menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa di masa depan. Kenangan akan Sinila menjadi suar, mendesak kita untuk mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan saat hidup di bawah bayangan keajaiban alam ini. Dengan menghormati kekuatan alam dan mempersiapkan diri, kita dapat hidup berdampingan dengan gunung berapi yang megah ini dengan lebih aman. Pagi hari tanggal 20 Februari 1979 datang seperti biasa di dataran tinggi Dieng. Matahari terbit dengan lembut, menyinari pemandangan yang tenang dan damai. Para petani merawat ladang mereka, bekerja dengan tekun di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Mereka tidak menyadari bahaya yang mengintai di bawah kaki mereka. Anak-anak berjalan kaki ke sekolah, tertawa dan bercanda di sepanjang jalan setapak desa. Mereka menikmati pagi yang segar, penuh harapan untuk hari yang baru. Udara menjanjikan hari yang baru dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang segar. Namun di balik ketenangan ini ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Namun di balik ketenangan permukaan, ancaman diam sedang terjadi. Tanah yang tenang ini menyembunyikan kekuatan alam yang siap meledak. Kira-kira pukul 6 pagi, kawah Sinila, sebuah kawah gunung berapi yang tampaknya tidak aktif, kembali aktif. Tanpa peringatan, bumi mulai bergetar. Letusan itu sendiri bukanlah pemandangan spektakuler berupa lahar panas dan awan abu. Tidak ada ledakan besar atau semburan lava yang mengerikan. Sebaliknya, Sinila melepaskan gelombang gas beracun, campuran mematikan karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Gas ini menyebar dengan cepat, mengancam kehidupan di sekitarnya. Pembunuh tak terlihat ini, yang lebih berat dari udara, diam-diam mengalir menuruni lereng, menelan segala sesuatu yang dilewatinya. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi dampaknya sangat nyata. Lanskap dataran tinggi Dieng yang indah dengan cepat berubah menjadi pemandangan tragedi dan keputusasaan. Keindahan alam yang tenang berubah menjadi mimpi buruk,
Menambah kekacauan, kawah Sigluduk, kawah lain yang terletak tidak jauh dari sana juga meletus sekitar pukul 7 pagi. Ledakan ini memperburuk situasi yang sudah genting. Meskipun ledakan Sigluduk tidak sekuat Sinila, hal itu meningkatkan kepanikan dan kebingungan. Orang-orang berlarian mencoba menyelamatkan diri dari bencana yang tak terduga ini. Letusan kedua kawah yang terjadi dalam waktu singkat mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah dan sekitarnya, membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Menandai awal dari hari yang akan selalu terukir dalam sejarah Indonesia. Hari itu, alam menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, mengetuk telefon deskripsinya tersembunyi di bawah permukaan sebelah. Kengerian sebenarnya dari letusan Sinila tidak terletak pada tontonan visualnya, tetapi pada sifatnya yang tidak terlihat dan berbahaya. Gas yang dilepaskan, terutama karbon dioksida, tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga tidak mungkin dideteksi tanpa peralatan khusus. Pembunuh diam ini dengan cepat menggantikan oksigen di udara, menciptakan lingkungan yang mematikan bagi apapun yang terperangkap di jalurnya. Karbon dioksida, meskipun penting bagi kehidupan dalam jumlah kecil, menjadi mematikan dalam konsentrasi tinggi. Ia mencekik korbannya, menghilangkan oksigen yang dibutuhkan tubuh mereka untuk bertahan hidup. Efeknya cepat dan sunyi, menyisakan sedikit waktu untuk melarikan diri. Dalam kasus Sinila, gas tersebut yang lebih berat dari udara, mengalir menuruni lereng dan mengendap di daerah dataran rendah, menciptakan jebakan maut yang tak terlihat. Dampak gas tersebut terhadap makhluk hidup sangat menghancurkan. Mereka yang menghirup karbon dioksida konsentrasi tinggi pingsan di tempat, tubuh mereka kekurangan oksigen. Kurangnya tanda-tanda gas yang terlihat ditambah dengan efeknya yang cepat, membuat orang hampir tidak mungkin memahami bahaya yang mereka hadapi sampai semuanya terlambat. Saat gas mematikan menyebar secara diam-diam ke seluruh dataran tinggi Dieng, suasana yang awalnya tenang berubah menjadi mimpi buruk. Kepanikan mencengkeram penduduk desa Kepucukan, desa yang paling dekat dengan kawah Sinila. Ancaman tak terlihat itu menyerang tanpa peringatan, membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Gas beracun itu membuat penduduk desa bingung dan kesulitan bernapas. Kekacauan terjadi saat orang-orang berlarian menyelamatkan diri, berusaha mencari tempat yang aman. Mereka berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari cengkeraman gas beracun yang menyesakkan. Evakuasi terhambat oleh sifat bencana itu sendiri. Tanpa tanda-tanda bahaya yang terlihat, banyak yang tidak tahu harus berbuat apa. Banyak penduduk desa yang lengah, tidak dapat memahami ancaman tak terlihat yang mengelilingi mereka. Gas itu menyebar dengan cepat, menyisakan sedikit waktu untuk upaya evakuasi yang terorganisir. Mereka yang mengenali tanda-tanda bahaya, kesulitan bernapas, pusing, dan mual, mencoba memperingatkan tetangga mereka, tetapi permohonan mereka seringkali hilang dalam kekacauan. Mereka yang beruntung, mereka yang tinggal di dataran tinggi atau berhasil berlari lebih cepat dari awan gas, selamat untuk menceritakan kisah mengerikan itu. Mereka menggambarkan pemandangan kehancuran total, mayat-mayat bergelimpangan di lanskap, ternak tergeletak mati di ladang. Mereka yang berhasil mencapai tempat yang lebih tinggi atau berlari lebih cepat dari gas, selamat untuk menceritakan kisah mengerikan itu. Mereka menggambarkan pemandangan kehancuran total, mayat-mayat bergelimpangan di lanskap, ternak tergeletak mati di ladang, dan kesunyian yang menakutkan menyelimuti desa yang dulu ramai. Pelarian dari desa Kepucukan menjadi perjuangan hidup dan mati, perlombaan melawan musuh yang tak terlihat. Desa yang dulu penuh kehidupan kini menjadi tempat yang sunyi dan menakutkan. Rumah-rumah yang ditinggalkan, jalan-jalan yang sepi, semuanya menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi. Pelarian dari desa Kepucukan menjadi perjuangan hidup dan mati, perlombaan melawan musuh yang tak terlihat. Mereka yang selamat membawa kenangan mengerikan ini, berharap tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi.